Halo pemirsa dan sobat sekalian, jumpa lagi dengan Bang Laia di channel Belajar Hukum Official. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai persyaratan-persyaratan dalam hal pencalonan anggota BPD. Apakah yang berlaku adalah persyaratan yang telah ditetapkan dalam Permendagri nomor 110 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, atau persyaratan yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah kabupaten atau kota. Nah, ini menarik untuk kita bahas teman-teman, dan sekaligus untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman sobat sekalian. Nah, seperti apa penjelasannya? Simak cuplikan berikut ini. Nah, Bapak Ibu dan rekan-rekan sobat sekalian, terkait dengan persyaratan pencalonan anggota BPD, nah hal itu telah diatur di dalam pasal 57 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan pasal 13 Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa. Nah, di situ dijelaskan persyaratan untuk menjadi calon anggota BPD adalah yang pertama, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan negara Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika. Yang ketiga, berusia paling rendah 20 tahun atau sudah menikah atau pernah menikah. Yang keempat, berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat. Yang kelima, bukan sebagai perangkat pemerintah desa. Yang keenam, bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD. Yang ketujuh, wakil penduduk desa yang dipilih secara demokratis. Dan yang kedelapan, bertempat tinggal di wilayah pemilihan. Jadi itulah beberapa persyaratan-persyaratan untuk menjadi calon anggota BPD. Dan persyaratan tersebut berlaku secara nasional atau berlaku di seluruh Indonesia. Nah, lalu kemudian, bagaimana jika seandainya peraturan daerah kabupaten atau kota telah menetapkan sebagai persyaratan untuk menjadi calon anggota BPD? Nah, pertanyaannya adalah persyaratan mana yang diikuti oleh setiap calon anggota BPD? Apakah persyaratan yang telah ditetapkan dalam Permendagri nomor 110 tahun 2016 atau persyaratan yang telah ditetapkan dalam setiap peraturan daerah kabupaten atau kota? Nah, Bapak Ibu dan rekan-rekan sobat sekalian, sebenarnya dua-duanya berlaku, ya, baik yang telah ditetapkan dalam Permendagri nomor 110 tahun 2016 maupun yang telah ditetapkan dalam setiap peraturan daerah kabupaten atau kota. Nah, kenapa dua-duanya? Karena pada biasanya persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan dalam setiap peraturan daerah kabupaten atau kota adalah hal-hal yang belum diatur dalam Permendagri nomor 110 tahun 2016 tersebut. Ya, misalnya tentang kearifan lokal dan lain sebagainya. Nah, kan tetapi teman-teman, sebagai catatan, persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan dalam setiap peraturan daerah kabupaten atau kota tidak boleh bertentangan dengan persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 110 tahun 2016 tersebut. Jadi dua-duanya berlaku, ya, baik itu yang telah ditetapkan dalam Permendagri nomor 110 tahun 2016 maupun yang telah ditetapkan dalam setiap peraturan daerah kabupaten atau kota. Jadi kurang lebih seperti itu penjelasan teman-teman. Demikian, semoga bermanfaat bagi rekan-rekan semua sekalian. Sampai ketemu pada video berikutnya. Markus, mari kita kupas.